تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin mulakan, usaha kita ini usaha untuk bagaimana iman kita ini naik, iman kita jadi kokoh, iman kita jadi istiqomah. Kalau iman kita ini lurus, seluruh amalan kita akan ada nilai besar di sisi Allah, sehingga mendatangkan pertolongan Allah di dunia dan pahala Allah di akhirat. Kalau iman kita ini benar, maka di dunia kita akan senantiasa dibela oleh Allah. Di akhirat akan masuk surga Allah. Kalau iman itu benar, di dunia akan dimuliakan oleh Allah, di akhirat dimuliakan oleh Allah. Jadi iman ini azab yang sangat besar untuk kemuliaan dunia akhirat. Karena itu kita usaha bagaimana iman kita ini naik, iman kita kokoh, iman kita istiqomah. Sudah menjadi sunnatullah. Iman itu ada kaitannya dengan usaha iman. Kalau usaha iman naik, maka iman naik. Kalau usaha iman kokoh, maka iman jadi kokoh. Kalau usaha iman istiqomah, maka iman akan jadi istiqomah. Usaha iman itu apa? Pertama kali dimulai dengan mudzakarah iman. Usaha pertama nih, mudzakarah iman. Senantiasa bicara rukun iman yang 6 itu. Ini harus dijadikan kerja terus-terusan sampai mati kita. Bicara mengenai rukun iman ini. Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Kayak makan itu tidak cukup sekali, 2 kali. Selama masih hidup, masih makan, masih minum, masih bernafas. Begitu juga kalau iman kita ini ingin bertahan istiqomah, pembicaraan iman ini harus terus. Maka semulaikan orang yang baru masuk Islam diajari pembicaraan iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah iman ini. Orang yang sudah lama masuk Islam pun perlu terus bicara ini. Nabi mengatakan aktsiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah untuk memperbarui iman kamu.
memperbaharui. Jadi iman itu kadang-kadang jadi lama, seperti baju itu kalau sudah lama bagaimana? Nggak dicuci, jadi kotor, jadi usang, diperbaharui. Begitu juga iman itu perlu diperbaharui dengan memperbanyak berbicara, mendengarkan, merenungi mengenai la ilaha illallah. Bahkan sudah mau mati pun kita ini diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan dan mendengarkan la ilaha illallah. Suruh mendengarkan, laqinu mautakum. Orang yang mau mati hendaklah ditalqin la ilaha illallah. Mengucapkan, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maksudnya ini masuk surga dengan cara yang sangat istimewa. Semua orang Islam kalau dia ini hatinya ada keyakinan la ilaha illallah, walaupun waktu matinya itu diem aja ya masuk surga satu saat. Tapi kalau waktu mati ini mengucapkan la ilaha illallah, ini dia akan mendapatkan derajat yang istimewa. Itu maksudnya. Jangan kamu pahami orang kalau mati tidak mengucapkan kalimah itu terus ke neraka, bukan begitu. Keliru itu pemahaman. Asalkan orang Islam satu saat akan ke surga. Tapi kalau waktu mati kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, ini derajatnya sangat tinggi. Jadi maknanya ini pembicaraan iman, berbicara mengenai la ilaha illallah ini terus bayi baru lahir sudah diajari la ilaha illallah. Para nabi pun diajari kalimat ini juga. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yakinilah olehmu wahai Muhammad la ilaha illallah. Jadi ini bukan pelajaran ini saya sudah lama masuk Islam, masa diajari lagi? Nabi aja diajari ini. Karena tingkatan kemantapan terhadap la ilaha illallah itu bertingkat-tingkat. La ilaha illallah itu seperti kabel setrumnya tingkat-tingkat. Ada yang 5 watt, ada yang 1000 watt, ada 100.000 watt. Nah kita ini bagian 5 watt atau bagian berapa? 1 watt. Kalau bayan ngantuk itu 1 watt. Kalau agak melilik sedikit itu 5 watt. Kalau di taskil langsung berdiri itu 100 watt. Siap berjuang, siap mati fisabilillah. Nah ini 1000 watt itu. Nah ini bukan orang lama, bukan orang baru. Nggak mesti, kadang-kadang orang baru juga wattnya tinggi. Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam. Ukhruj ya Rasulullah, mari kita keluar ya Rasulullah. Jauhlah di Mekah ini. Karena nggak ada orang yang berani jauhlah waktu itu. Karena kalau jauh lagi ya buki orang satu kampung. Sayyidina Umar ini baru masuk Islam. Mari kita keluar. Langsung bikin 2 jamaah. 1 jamaah dipimpin Sayyidina Umar, 1 jamaah dipimpin oleh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma, paman Nabi, putar di Mekah.
Seperti tukang sihir pada zaman Fir'aun, baru masuk Islam, buatnya sudah naik, siap mati. Diancam oleh Fir'aun, kamu kalau masuk Islam tak bunuh. Oh, saya nggak takut, dibunuh malah cepat ke surga saya. Nah ini buatnya itu naik ini. Kalau di taskil kok. Juberi kalau di taskil tertawa aja itu, maksudnya iya apa tidak nggak tahu. Itu nanti ini namanya buatnya ini khawatir turun nih buatnya ini. Maka ini kalimah ini kita bicarakan lagi dan lagi supaya mantapnya itu tambah. Mantapnya itu tambah. Diucapkan lagi dan lagi, dengarkan lagi dan lagi, direnungi lagi dan lagi. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, nanti akhir zaman ada orang Bani Ishaq yang imannya kuat-kuat ya. Mereka masuk di negeri orang kafir, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, separuh negeri itu sudah hancur. Nggak usah bawa bom, nggak usah bawa senjata. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, separuh negeri orang kafir sudah hancur. Mereka mengucapkan lagi la ilaha illallah, separuh lagi hancur lagi. Jadi baru mengucapkan la ilaha illallah saja ini, kalau ini ucapan ini betul-betul dari lubuk hati, ini bisa menghancurkan kebatilan-kebatilan. Maka kita ini lagi dan doa kepada Allah agar kalimah ini betul-betul mancep dalam hati, sehingga akan menghilangkan kebatilan yang ada dalam hati, menghilangkan kebatilan yang ada dalam keluarga kita, menghancurkan kebatilan yang ada di kampung kita, dan menghabisi kebatilan di seluruh dunia. Insyaallah kita niat semuanya. Di pembicaraan iman ini kita jadikan amalan terus menerus, insyaallah mulaikan. Di mana-mana dengan teman kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dalam perjalanan. Pokoknya setiap kesempatan. Nabi itu mengajari kita begitu. Ada hujan, maka Nabi mengatakan, kalau ada hujan begini, manusia ada dua golongan. Ada yang sebagian ngomong, memang sudah ini waktunya hujan ini, maka berarti dia ini iman kepada musim, ingkar kepada Tuhan. Ada yang mengatakan kalau ada hujan itu, ini hujan dari Allah, nah, maka ini berarti iman kepada Allah, kata Nabi. Maka ada hujan, Nabi itu keluar rumah, mengambil air hujan, minum air hujan. Kemudian beliau mengatakan, ini baru saja air ini diciptakan oleh Allah, kata Nabi. Ya, air ini baru saja diciptakan oleh Allah. Maknanya Nabi itu kesempatan apa-apa itu senantiasa bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini lihat daun hijau-hijau, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Ini yang dihijaukan oleh Allah, ini dimerahkan oleh Allah, ini dikuningkan oleh Allah, ini dimaniskan oleh Allah. Semua karena kehendak Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran,
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Kalau kamu masuk ladang kamu, hendaklah kamu mengucapkan Masya Allah. Semua berjalan terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalau masuk ladang, lihat pohon, lihat rumput, lihat tandur, lihat orang macul, orang bluku, garu, matun. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah memberi nikmat kepada seseorang, kemudian dia melihat nikmat itu dan dia mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Nah, kalau di Pakistan tuh rumahnya tulisi Masya Allah, la quwwata illa billah, mobil tulisi Masya Allah, la quwwata illa billah. Maksudnya kalau orang melihat biar membaca Masya Allah, la quwwata illa billah, maka rumah itu dijaga oleh Allah. Kalau kita punya anak kok rajin mau ngaji, Masya Allah, la quwwata illa billah, nanti dijaga oleh Allah. Bukan rajin tahu-tahu belok, sudah baik tahu-tahu nakal. Kita melihat diri sendiri juga begitu. Nih santri-santri baru, santri baru, kamu melihat diri kamu, kok saya kok mau ngaji nih, Masya Allah, la quwwata illa billah. Biar nggak nakal. Nanti kalau nggak dijaga oleh Allah, ngaji baru 1 juz nggak tahan, ingin pulang, akhirnya jadi satpam, yang mestinya jadi ulama jadi satpam, karena tidak dijaga oleh Allah. Supaya dijaga, Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa saja nikmat, ucapkan begitu. Kita punya rumah, kita punya anak. Kalau ketemu istrinya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi setelah khidmat ini, kan sekarang, kalau sekarang ini nggak boleh. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dari istrinya itu jadi lurus, dijaga oleh Allah, tidak ngalor ngidul. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Pembicaraan iman. Semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pembicaraan iman ini penting. Jangan sampai kita ditipu oleh orang yang tidak tahu. Saya sudah tahu, gak usah bicara. Jangan begitu. Itu keliru. Memang kita disuruh oleh Allah melalui Rasulnya untuk senantiasa bicara iman. Rasa minder ya aku ngerti aku. Rasa minder ya aku ngerti. Ya panjenengan wis ngerti iki. Ben dijogo karo Gusti Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ben mancep nang jero ati. Ngerti ora mancep. Piye? Urusan dunia ini senantiasa kita bicarakan. Kita bicara mengenai makan tuh berapa ribu kali. Tiap hari bisa bicara, mana makanannya, mana sarapannya, mana nasinya, mana tempenya, ya, mana kopinya, mana tehnya. Jadi kita bicara makanan itu tiap hari. Mulai dari rakyat biasa sampai presiden, tiap hari mesti bicara makanan. Nah, akhirnya makanan itu tertanam dalam hati. Nah, kita ingin semua orang itu bicara iman, supaya iman mantep
dalam hati. Apalagi kalau kita bicara iman dengan orang yang nggak mau, itu malah barokahnya tambah banyak itu. Bukan hanya dengan orang yang mau saja, yang orang yang nggak mau itu. Termasuk orang yang ngantuk-ngantuk itu ajak bicara iman. Ini barokahnya tambah banyak. Itu ada mujahadah namanya. Makanya Nabi Musa suruh dakwah pertama bukan kepada orang yang dekat. Nah, bukan. Nabi Musa itu dakwah pertama kepada Fir'aun, orang yang paling ganas di dunia. Kan aneh tadi.